Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elbi Yunizar, NPM 1907 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal-soal yang telah diberikan, yaitu latihan UTS sistem operasi, yang dimana pembimbing dosennya yaitu Bu Yohana. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang nomor 1. Soal 1 pertama, buat Gantt chart FCFS, MBRS, dan SJF. 2. Hitung TWM. Ketiga, pada detik berapa proses D dieksekusi. Nah, di sini terdapat 6 prosesnya, eksekusi dan waktu tiba. Baik, langsung saja kita ke soal pertama, yaitu FCFS, di mana FCFS MBRS, di mana setiap proses yang tiba di ready antian akan langsung dieksekusi oleh prosesor. Nah, di sini dapat Anda lihat ada proses A, B, C, D, dan E. Nah, di sini mengapa dapat terjadi seperti ini? Karena kita lihat dari awal prosesnya, A, waktu tibanya 0. Jadi A dimulai dari titik 0. Dan kemudian lama eksekusinya 3. Jadi dari titik ke 0 itu kita berikan A 3 sampai 3 kali 1, 2, 3. Kemudian B sama seperti A tadi, waktu tiba dimulai dari 0, kemudian lama eksekusinya 45. Dan kemudian yang C, nah kalau yang C beda lagi, waktu tibanya 2 dan dimulai dari 2, di atasnya B. Nah, kemudian lama eksekusinya 4, 1, 2, 3, 4 sampai ke 5. Kemudian yang bagian D itu waktu tibanya 4, jadi di bagian 4 kemudian dimulai dari 4, lama eksekusinya 4. Dan juga yang E dimulai dari 5 dan lama eksekusinya adalah 5. Dan kemudian proses D, hitung TWM. Menghitung TWM kita dapat mulai dari sini, di mana mereka memulainya, yaitu atau dapat disebut waktu tibanya. Waktu tiba A terdapat di 0, dimulai dari 0, dan juga B. Kemudian C dimulai dari 2, D dimulai dari 4, dan E dimulai dari 5. Proses D dieksekusi pada detik 4, 5, 6, dan 7. Nah, kemudian hitung TWM. Menghitung TWM, waktu tunggu merupakan penjumlahan dari waktu tiba dikurang juga dengan waktu tibanya. Nah, kemudian hasil dari waktu tunggunya semuanya 0. Di turn runtime itu lama eksekusinya ditambah dengan hasil dari waktu tunggu, yaitu 0. Kemudian di wait itu lama eksekusinya dibagi dengan hasil dari turn runtime, yaitu semua hasilnya sama dengan 1. Kemudian 1 ini dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, yang kemudian dibagi oleh berapa banyak proses yang telah dibuat tadi, yaitu 5. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan, jadi rata-rata WTA-nya sama dengan 1. Nah, kemudian di bagian SGF, jika pada ready antrian terdapat beberapa proses, maka proses yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses yang paling kecil lama eksekusinya. Nah, dapat Anda lihat sesuai dengan pernyataan yang tadi ya, masih sama dengan ini. Yang A, lama eksekusinya sama dengan 3. sama dengan 3, waktu tibanya dimulai dari 0. Jadi yang A dulu yang dieksekusi, kemudian baru yang B. Dapat Anda lihat, A dimulai dari titik 0, 1, 2, kemudian dilengah oleh C, karena C mempunyai waktu tiba karena C mempunyai waktu tiba 2, yang kemudian dimana proses C yang memotong proses A untuk sementara. Kemudian setelah selesainya proses C sampai 4 eksekusi, balik lagi kita kembali ke proses A. Kemudian
Di proses B, lama eksekusinya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan D sama dengan 4. Dan E sama dengan 5. Nah, proses D dieksekusi pada 12, 13, 14, 15. Nah, kemudian di sini ada di waktu tunggu. Waktu tunggu ini merupakan penjumlahan dari dimulainya proses A, B, C, dan D. Seperti berikut. A dimulai dari 0, B dimulai dari 7, C dimulai dari 2, D dari 12, dan E dari 16. Kemudian dikurangi oleh waktu tiba, yang kemudian hasilnya seperti berikut. Dan kemudian selanjutnya turn around time, di mana lama eksekusi ditambah oleh jumlah waktu tunggu, dari hasil waktu tunggu. Kemudian wait ini merupakan pembagian dari turn around time dibagi dengan waktu tunggu dengan lama eksekusi, yang hasilnya seperti berikut, yang kemudian dihasilkan dibagi 5 dan menjadi rata-rata 2,12. Soal nomor 2. Dapat menjelaskan seperti berikut. Nama prosesnya terdapat 5, yaitu A, B, C, dan E. Lama eksekusi 3, 5, 4, 4, 5. Batch time 5, 4, 5, 3, 4. Waktu tiba 40245. Memori 4, 3, 6, 6, 4. Kapasitas operasi 25 byte. Sistem operasi 3 byte. Berdasarkan kata berbuatlah Gantt chart menggunakan partisi dinamis. Nah, kita pertama-tama mengeksekusi program A, di mana dia mempunyai memori sebesar kapasitas 4 byte. Karena proses A juga mempunyai waktu tiba yaitu 0, jadi langsung dapat diproses. Kemudian ia juga mempunyai batch time yang berjumlah 5, sehingga A-nya kita letakkan sampai 5, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian setelah proses A, kita dapat melihat kita tidak dapat mengeksekusi proses B, karena proses B byte-nya lebih kecil dibanding dengan proses C. Maka kita mengeksekusi proses C terlebih dahulu seperti berikut, dengan kapasitas 6 byte, sedangkan yang B adalah 3 byte. Akan tetapi proses B kita eksekusi di bawah proses C yang berkapasitas 3 byte. Dan seterusnya, yang C mempunyai batch time 5. Jadi kita masukkan C-nya sampai dengan 5, 3, 4, 5. Nah, disinilah muncul partisi dinamis, di mana kita akan mengeksekusi program yang kosong. Seperti di bagian nomor 5 ini, proses A telah menghilang, kemudian diangkatlah proses C yang menggantikan proses A. Tidak menggantikan sih sebenarnya. Kemudian di proses D terdapat 6 byte. Waktu tibanya 4. 1, 2, 3, 4. Sebesar 6 byte. 3, 4, 5, 6. Kemudian batch time-nya 3. 1, 2, 3. Kemudian yang E lama eksekusinya 5, batch time-nya 4, waktu tibanya 5. 1, 3, 4, 5. Waktu tibanya 5, batch time-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini proses E akan tetap terus berjalan. Meskipun semua program telah selesai dieksekusi atau telah hilang. Proses E akan terus berjalan hingga
eksekusi hingga pemrogramannya telah selesai. Nah, jika telah selesai mengerjakan soal kedua, kita beralih ke soal ketiga, yaitu membuat manajemen memori dengan menggunakan metode optimal untuk MTM ganjil. Dan saya MTM ganjil, jadi saya akan membuat metode optimal berdasarkan string tersebut. Nah, kita masukkan dulu stringnya, kemudian di sini saya menggunakan 3 frame, di mana yang langsung kita masukkan saja stringnya 5 pada angka pada kolom paling atas, kemudian string 0 di kolom kedua, string 1 pada kolom ketiga. Nah, metode optimal digunakan untuk mengganti string yang proses eksekusinya memakan waktu yang lama, jadi akan diganti dengan string sementara. Ya, seperti berikut. Misalkan 501. Di sini kan terdapat 501. Nah, jadi kita lihat di sini. 5, 0 dan satunya di sini. Nah, satu yang paling jauh, jadi dia yang paling lama. Jadi kita ganti satunya menjadi 2. Kemudian di sini sudah terdapat string 0. Apabila sudah terdapat string 0, maka kita skip karena string 0 sudah masuk ke dalam frame. Nah, kemudian 5, kita lihat 502. 502. Nah, yang paling jauh adalah 0, maka 0 lah yang akan kita ganti menjadi 3. Kemudian di string 7, 532. 532 kita lihat yang paling jauh 5, 3 dan 2. 3 yang paling jauh, maka 3 kita ganti menjadi 7. Di sini sudah terdapat sini terdapat string 5 dan 2. Jadi kita skip karena dua-duanya sudah terdapat pada frame. Nah, string 0, 572 kita lihat 5, 7 dan 2. 2 lah yang paling lama dieksekusi, maka kita akan mengganti string 2 menjadi 0. Kemudian di bagian frame ini terdapat string 3. String 3 kita lihat 570, 5, 7 dan 0. Nah, string 0 yang paling lama diganti, maka string 0 akan digantikan dengan string 3. 573 kita lihat yang paling lama dieksekusi 5, 7 dan 3. 3 lah yang paling lama, jadi 3 akan diganti menjadi string 1. 7 dan 5 sudah terdapat pada frame, maka tidak usah digantikan lagi. Kemudian di sini terdapat frame string kosong. Kita lihat frame 571. 5, 5, 7, 5, 7 dan 1. 5 lah yang paling lama dieksekusi, maka 5 akan diganti menjadi 0. 0, 71 pada string 2. Kita lihat apa yang akan ganti 0, 7 dan 2. 2 lah yang paling lama dieksekusi, maka 2 akan diganti menjadi 072, 072, 071, 0, 07, 071, 017. 7 lah yang paling lama dieksekusi, maka 7 akan digantikan menjadi 2. Nah, di sini terdapat 1 dan 0. 1 dan 0 sudah masuk ke dalam frame, maka kita tidak dapat menggantinya lagi. Kemudian di string 3 kita dapat melihat 021. Kita lihat 021, 2 dan 1. 0 lah yang paling lama dieksekusi, maka 0 akan kita gantikan menjadi 3.
Nah, kemudian di sini kita dapat melihatnya string 2 dan 1 terdapat pada frame, sedangkan 7 itu tidak ada. Jadi nah, di bagian sini kan terdapat string 2 dan 1. String 2 dan 1 itu sudah masuk ke dalam frame, maka kita tidak dapat mengubahnya lagi. Kemudian kita akan mengganti string 7. Apakah kita masih dapat mengganti string 7? Kita lihat. Di sini cuma sisa angkanya hanya terdapat 5, 2 dan 0. Kita tidak dapat mengganti programnya lagi karena frame 3, 2 dan 1 itu sudah tidak ada di angka-angka selanjutnya. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.